Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian yang kedua ini kita langsung masuk pada hadis yang pertama, hadis ke-1 di buku Pendidikan Akhlak dan Hadis, niat ikhlas syarat diterimanya amalan. Hadis yang pertama ini adalah hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam hadis itu, An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis yang pertama ini insyaallah kalian sudah hafal semuanya. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tapi barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia gapai, yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena apa? Karena para ulama mereka membuka, mengawali, memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau membuka hadis Arba'in Nawawiyah yang beliau karang dengan hadis ini. Hadis ini terkenal dengan hadis niat. Hadis niat. Supaya orang itu senantiasa memperbaharui niatnya, maka perbarui niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga dilakukan oleh para ahli ilmi ketika mereka membuka kitab-kitab yang mereka karang. Di antaranya juga adalah Imam Al-Bukhari. Beliau membuka kitab Sahih Bukharinya dengan hadis niat ini. Demikian pula juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau membuka kitab beliau, kitab Umdatul Ahkam, dengan hadis niat ini. Demikian juga Imam Al-Baghawi. Beliau membuka kitabnya Mashabih As-Sunnah
dan syarhus sunnah dengan hadis niat ini. Demikian pula Imam As-Suyuti, beliau membuka kitabnya Al-Jami'us Shaghir dengan hadis niat ini. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah fasal di dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sebuah fasal, beliau mengatakan di dalam fasal itu, faslun fil ikhlasi was-sidqi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali al-barizati wal khafiyyati. Fasal tentang wajibnya untuk ikhlas, jujur, dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang tersembunyi. Di situ beliau membawakan 3 ayat Al-Quran, kemudian membawakan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau mengatakan hadis ini haditsun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis pertama ini, hadis niat ini adalah hadis yang sahih, yang sudah disepakati kesahihannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban minal fiqhi. Masuk dalam hadis ini 70 bab dari ilmu fikih. Perkataan Imam Syafi'i tadi menjelaskan kedudukan yang mulia dari hadis ini. Wa qala aidan, bahkan beliau juga mengatakan huwa thuluthul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Ilmu agama Islam kalau dibagi menjadi 3, maka sepertiganya adalah hadis niat ini. Dan ini juga dikatakan oleh ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang merupakan pokok agama Islam. Para ulama berbeda-beda. Pokok agama Islam itu ada berapa hadis sih? Mereka mengatakan, oh ada 3 hadis. Ada sebagian mengatakan 4. Ada yang sebagian mengatakan 2. Ada yang mengatakan, oh cuma 1 hadis. Cuma 1 hadis saja. Kalau 1 hadis berarti hadis ini. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau memulai kitabnya dengan hadis ini, beliau mengatakan, saya memulai dengan hadis ini ta'assiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhum. Beliau memulai kitabnya Arba'in Nawawiyah dengan hadis niat ini adalah untuk mencontoh para imam-imam dan juga para pendahulu, para ulama salaf radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Demikian pula sebagaimana Ustaz telah jelaskan tadi, para imam-imam ahlu hadis, mereka juga memulai kitab-kitab hadis mereka dengan hadis ini. Termasuk diantaranya adalah Imam Al-Bukhari. Beliau memulai kitab beliau dengan hadis ini. Apa sih tujuannya? Di sini dikatakan tambihan lit-talibi ala tashihin niyyati wa iradatihi wajhallahi ta'ala bi jami'i a'mali al-barizati wal khafiyyati. Di sini kenapa kok ditulis pertama kali? Di antaranya adalah sebagai bentuk perhatian, supaya menjadi perhatian bagi seorang penuntut ilmu untuk senantiasa meluruskan niat dia, dan keinginan dia dalam rangka mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan-amalan dia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang imam besar, diriwayatkan dari beliau, Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadits."
kalau seandainya aku menulis sebuah kitab, mengarang sebuah kitab, pasti aku akan memulai pada setiap masing-masing bab dari kitabku ini. Misalkan di kitabnya itu ada 20 bab, masing-masing awal bab itu, bab 1 dimulai dengan hadis niat, bab 2 hadis niat lagi, bab 3 diawali dengan hadis niat sampai bab yang ke-20-nya. Ini kata beliau, fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadis. Aku akan tulis di awal masing-masing bab itu dengan hadis ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwina anhu aidan qala, dan riwayatkan juga dari beliau mengatakan, man arada ay yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Barang siapa yang ingin memulai mengarang sebuah kitab, maka hendaknya dia memulai kitabnya tersebut dengan menuliskan hadis ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Kemudian berkata Al-Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattabi Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Ma'alim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kanal mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadithil a'mal abin niyat amama kulli syai'in yunsha'u wa yubtada'u min umuriddin li umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha. Bahwasanya para pendahulu dari guru-guru kami, dari guru-guru beliau, syekh-syekh beliau, imam-imam yang beliau ikuti, mereka suka untuk mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat ini, amama kulli syai'in, di depan segala sesuatu yang akan dimulai, yang merupakan perkara-perkara agama, karena kebutuhan yang mendesak dalam perkara-perkara tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, ya, bahwasanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu syarat diterimanya amalan seseorang. Adapun hadis yang lainnya, maka yang berkaitan dengan syarat diterimanya amalan adalah hadis yang kelima dari hadis Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan secara langsung oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, ibunda kaum mukminin, kunyah beliau Ummu Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau, yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan suatu perkara yang tidak ada pada urusan kami, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka perkara tersebut akan tertolak. Hadis yang kelima ini menunjukkan seseorang yang beramal selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya amalannya juga sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain ikhlas karena Allah, amalan juga harus sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma kalau hanya sekedar ikhlas. Karena sekedar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata amalannya tidak sesuai tuntunan Rasulullah, maka tidak akan diterima. Kebalikannya, kalau sesuai tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, sama saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara pentingnya niat juga, bahwasannya niat itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Seperti ibadah
antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Kalian sama-sama sholat 2 rakaat. Satunya sholat sunnah sebelum subuh, satunya sholat subuh. Maka itu yang membedakan adalah niatnya. Kalau tidak, maka tidak bisa dibedakan apakah ini sunnah atau ini yang wajib. Kemudian juga niat membedakan antara suatu ibadah dengan adat kebiasaan. Kalian misalkan habis pulang dari main layang-layang, kalian cuci muka, cuci tangan, kemudian membasuh kaki dan seterusnya. Teman kalian lihat, ini karena baru kepanasan, ini habis dari panas-panasan, kemudian cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Padahal sebenarnya kalian hal itu kalian lakukan untuk niat sekaligus berwudu misalkan. Nah, orang yang lihat tidak bisa membedakan karena niat itu berada di hati. Kita bisa meniatkan, ini untuk sekalian wudu atau ini hanya sekedar bersih-bersih diri, maka yang membedakan itu semuanya adalah niat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya annahu la amala illa biniyatin, tidak ada suatu perbuatan pun kecuali harus disertai dengan niat. Karena dengan niat itu nanti seseorang akan mendapatkan pahala atau tidak. Kalau suatu kebiasaan dia lakukan tetapi tidak karena niat melakukan suatu ibadah, maka hanya sekedar kebiasaan saja, tidak ada pahalanya. Akan tapi kalau diniatkan untuk beribadah, seperti tadi bersih-bersih diri tadi itu diniatkan sekaligus untuk berwudu, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau hanya sekedar bersih-bersih, ya itu yang dia dapatkan. Kemudian yang berikutnya, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha, sesungguhnya suatu amalan akan dianggap sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalannya juga akan menjadi sebuah kebaikan. Akan tapi kalau niatnya buruk, maka amalannya juga akan menjadi rusak. Kemudian faedah berikutnya, anna thawabal amil ala amalihi ala hasabi niyatihi. Demikian pula ganjaran dari amalan seseorang itu akan diberikan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fadlul hijrah, keutamaan berhijrah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah supaya agama Islamnya dia terjaga, supaya dia bisa menuntut ilmu, dia bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau niatnya tidak benar, berhijrahnya hanya untuk menjadi pedagang yang sukses atau untuk menikahi seorang wanita yang cantik, maka yang dia niatkan itulah yang dia dapatkan. Itu pun kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya bisa memperbaharui niat kita, ikhlasan kita, niat ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amal kita, dalam seluruh ucapan kita, dalam seluruh aktivitas harian yang kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.